satu sunnah dan anjuran dalam berdoa adalah memperbanyak doa di dalam salat. Jadi doa dalam salat ini ada yang sudah termaktub menjadi rukun, ada yang diserahkan kepada kita sendiri. Contoh yang sudah diwajibkan untuk berdoa dalam salat adalah dengan membaca Al-Fatihah. Otomatis kita berdoa. Kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan Allah jawab. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah jawab doa itu. Makanya di ujung Al-Fatihah disuruh ucap sunnah mengucap amin. Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkanlah. Jadi itu contoh. Kemudian ada tempat-tempat yang kita diserahkan kepada keinginan pribadi, apakah ingin berdoa atau meninggalkannya. Dan itu tempat itu sunnah, bukan wajib berdoa. Dan di antaranya adalah ketika sedang berada di dalam sujud, ya, itu disunnahkan berdoa. Dan bukan hanya sujud yang terakhir, karena dalil yang menyebutkan tentang masalah itu tidak menyebutkan bahawa tempat itu adalah sujud yang terakhir. Dia semua sujud, semua sujud. Mulai rakaat pertama, rakaat keempat, semua sujud silahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hamba paling dekat dengan Allah wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi ketika hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika berada di dalam sujud. Kenapa disebut paling dekat? Karena di saat itu kita betul-betul jadi hamba. Kepala sudah sejajar dengan kaki, dan Allah paling suka dengan orang yang merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Allah. Kebalikannya, Allah benci kepada hamba yang menyombongkan dirinya. Jadi kalau sudah kepala kita letakkan sejajar dengan kaki, berarti kita telah menjadi sebenar-benar hamba. Maka kalau Allah menyebut kalimat abdun, itu berarti hamba yang paling disayang. Maka Nabi Muhammad Allah juluki abdun. Allah sebut abdun. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Ya, ketika Isra Mi'raj Allah sebutkan kami perjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdun, abdihi, ya, hambanya. Enggak disebut nabinya, enggak disebut rasulnya, hambanya. Ya, karena hanya hambalah yang berhak naik ke langit yang ketujuh. Jadi Nabi Muhammad kan benar-benar merasa dirinya hamba. Sampai Nabi Muhammad tidak mau duduk dalam keadaan bersandar ketika makan. Ketika makan, bukan ketika pengajian. Jadi ketika pengajian tidak mengapa. Yang bersandar saja, tidak masalah. Ya? Jadi enggak usah maju, yang di dinding jangan maju, enggak apa-apa. Ya. Makan, Nabi Muhammad tidak mau makan. Wa ana la attaki', aku tidak mau bersandar ketika makan. Tapi beliau makan seperti makannya seorang hamba, kata Nabi. Ya, jadi beliau duduk tidak bersandar. Karena bersandar ketika makan adalah ciri-cirinya para raja. Ya, maka sampai begitu Nabi merendahkan dirinya di hadapan Allah. Karena dia tahu dan dia telah melihat nikmat dan kekuasaan Allah secara langsung. Ya, mungkin kalau kita di Isra Mi'raj kan, melihat surga dan neraka, mungkin kita pulang pun langsung jadi hamba. Sekarang ini kan kita masih ada sombong-sombongnya. Karena belum lihat dahsyatnya neraka dan belum merindukan keindahan surga. Kampung, makanya orang-orang sombong itu orang-orang tipenya tipe bangai, Pak, amatir. Enggak paham tentang siapa Allah. Maka dia masih sombong. Sombong dengan pakaiannya, seragamnya, sombong dengan kedudukannya. Jadi salah satu tempat berdoa yang paling disukai Allah adalah sujud. Fa'aksiru ad-du'a fi sujud. Maka berbanyaklah doa di dalam sujud. Di situ disuruh doa. Kemudian satu tempat lagi yaitu sebelum salam. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, itu jangan biasakan salam. Ini kalau enggak dipaksakan dan enggak dididik dari kecil dengan baik, itu terbiasa fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal di situ Nabi tidak pernah meninggalkan doa. Ada beberapa riwayat hadis Nabi tentang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam. Di antaranya
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara Nabi mohon perlindungan dari Allah. Itu sebelum salam tu Nabi ucapkan. Bayangkan Bapak Ibu, setiap kali solat kita ucapkan itu sebelum salam, maka kita dikabulkan Allah, enggak akan terkena azab kubur. Itu salah satu doanya. Tidak akan terkena azab neraka. Jadi enggak masuk neraka. Kalau dikabulkan saja enggak masuk neraka. Karena kita tadi minta, ya Allah lindungi aku dari azab jahannam. Dari azab jahannam, azab kubur, dari fitnah dunia. Jadi fitnah dunia ini, ya maksudnya kita jangan sampai menjadi hamba yang kufur di atas dunia. Lalu kita mohon agar kita terlindungi dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal ini puncaknya fitnah. Ini sekarang sudah mulai mengalir zaman fitnah, Pak. Nabi mengatakan menjelang kiamat engkau akan merasakan fitnah seperti petir yang menyambar. Jadi sebentar-bentar menyambar, sebentar-bentar menyambar. Kita pikir sudah hilang satu petir, ditambah lagi petir yang lebih besar. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, engkau akan merasakan bahwa terlalu berat engkau hadapi fitnah di masa hidup. Padahal setelahmu, anakmu, zaman anakmu nanti lebih besar lagi fitnahnya. Anak itu akan merasakan bahwa ini hebat sekali fitnah, luar biasa fitnah. Lalu kemudian dia merasa paling berat. Padahal cucumu, anaknya dia lagi, itu lebih besar lagi fitnahnya menjelang kiamat. Puncaknya ketika turunnya Dajjal, itu puncaknya fitnah. Semua orang merata-merata murtad. Karena Dajjal itu tujuan intinya, targetnya adalah memurtadkan. Sekarang saja Masya Allah, luar biasa fitnah. Ya, kezaliman, ketidakadilan. Ya, kalau orang miskin melakukan kejahatan, dihukum segera, orang kaya dibiarkan, dipelihara. Fitnah. Ini fitnah-fitnah menjelang akhir zaman. Ya. Maka kita mohon agar Allah menjaga kita di masa fitnah ini. Namun Nabi telah memberikan solusi. Kata Nabi, tidak akan selamat engkau dari fitnah itu kecuali ketika engkau menggigit Al-Quran dan Sunnah dengan gerahammu. Disuruh gigit bin nawazis. Kalau suruh gigit, berarti ada yang narik, Pak. Maka kita digoyang sana, digoyang sini. Maka disuruh gigit oleh Nabi SAW. Yang namanya gigit, kalau ditarik patah gigi. Maka Islam itu akan kembali ke nuansa yang asing. Datangnya asing. Bada'al Islamu ghariban, dia asing, aneh. Maksudnya aneh, orang lain menyembah berhala, tiba-tiba Nabi Muhammad menyuruh menyembah Allah. Nanti kembali ke nuansa itu. Suasananya begitu lagi, Pak. Kita yang bertahan dengan Al-Quran dan Sunnah itu akan dikira aneh di tengah-tengah masyarakat yang terkena fitnah. Jadi dianggap pakaian ketat biasa, lalu kita pakai cadar, maka orang cadar lewat di tengah-tengah orang pakaian ketat, orang bercadar dianggap aneh, Pak. Diejek kura-kura ninja, diejek ninja kura-kura, pokoknya begitu-begitu, Pak. Ya. Begitulah fitnah yang terjadi. Maka salah satu caranya, mintalah kepada Allah. Sebelum salam, itu dihafal doa itu. Dihafal. Dan harus dihafal. Karena Nabi enggak pernah meninggalkan doa. Itu contoh doa sebelum salam. Kemudian dalam riwayat Muslim, Nabi juga pernah mengajarkan doa, Allahumma firli ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma asraftu, wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta sabbit qalbi ala dinik. Ya. Itu mohon ampun, ya Allah ampunkan aku dengan dosa yang telah kulakukan sebelumnya, wa ma akhartu, dan dosa terbaru yang aku lakukan, wa ma asrartu, dan dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, yang terang-terangan, wa ma asraftu, dan aku telah melakukan dosa berlebih-lebihan dalam perkara. Antal muqaddim, antal muakhir, engkaulah yang pemula, engkaulah yang mengakhiri segala-galanya.
La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku di dalam agamamu. Kita ini selamat Pak kalau pulang dengan agama. Itu doa yang diajarkan Nabi dalam riwayat Muslim. Lalu ada doa lagi yang diajarkan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Kata Nabi, Muaz, aku mencintaimu, kata Rasulullah. Wahai Muaz, aku mencintaimu. Maka ku ajarkan engkau satu doa. Bacalah selepas salam. Nanti dalam riwayat yang dalam syarahnya ada yang mengatakan selepas salam, ada juga boleh juga doa itu dibaca selepas salat dalam zikir dan doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus mengingatmu, terus bersyukur kepadamu, dan terus memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, ini doa-doa sebelum salam. Boleh tambah lain enggak Pak? Boleh. Ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, yang sebaiknya ditinggalkan doa baik dalam sujud sebelum salam, jangan berdoa dengan bahasa sendiri. Imam Hanafi dan Hanbali menyebutkan yusannu du'a fi tasyahhud akhir ba'da as-salah 'ala an-nabi bima yushbihu alfaz al-Quran. Kata Imam Hanafi dan Hanbali, disunnahkan berdoa di tasyahud akhir sebelum salam itu dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, yang terambil dari lafaz-lafaz Al-Quran, atau bima yushbihu alfaz as-sunnah, atau yang mirip-mirip atau terambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu lahu ad-du'a bima yushbihu kalam an-nas. Janganlah berdoa yang kalimat-kalimatnya mirip dengan kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh manusia biasa. Jadi jangan karang doa sendiri kalau bisa. Jadi doa terbaik itu doa al-ma'sur. Ma'sur itu terambil dari asar, terambil dari peninggalan dari Nabi. Nabi kalau berdoa dengan sebaik-baik kalimat, karena doa Nabi dituntun oleh Allah. Langsung. Allah pun telah mengutip doa-doa Nabi di dalam Al-Quran. Karena itu baik, karena itu hebat, maka Allah kutip doa mereka untuk diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Maka hampir merata Nabi-Nabi, terutama yang ulul azmi, itu dikutip doanya oleh Allah dalam Al-Quran. Agar kita mengikutinya. Doa-doa Nabi Ibrahim cukup banyak. Doa-doa Nabi Nuh, Nabi banyak sekali Nabi-Nabi yang dikutip oleh Allah. Nabi Yusuf, segala macam. Ini disuruh perbanyak dengan doa itu. Dan janganlah berdoa dengan doa yang mirip dengan kalam manusia. Contohnya, Allahumma zawwijni fulana. Jadi diberi contoh. Contohnya, jangan berdoa dalam sujud atau sebelum salam dengan kalimat kita. Allahumma zawwijni fulana. Ya Allah, kawinkan aku dengan si fulana. Jadi dalam salat dia minta kahwin. Dengan bahasa yang kebetulan dia belajar bahasa Arab, dia belajar sendiri, dia kutip, dia buat sendiri. Dia buat sendiri, ya Allah kawinkan aku dengan fulana. Jangan. Atau dia berdoa, Allahumma a'tini kaza min az-zahab wal fiddah. Ya Allah, berikanlah aku emas, perak. Atau dia minta, ya Allah kirimkanlah aku ke Freeport, Papua. Itu dalam salat misalnya. Ya Allah, luluskanlah aku PNS. Dengan bahasa Arab dia buatnya. Itu jangan lafazkan itu, kata Imam Hanafi dan Hanbali. Nah, bagaimana kata Maliki dan Syafi'i? Fazahabu ila annahu, mereka berpendapat bahawa yusannu du'a ba'da tasyahud wa qabla as-salam bi khairid din wad dunya. Disunnahkan berdoa sebelum salam itu untuk kebaikan agama dan kebaikan dunia. Tentu yang dimaksud doa-doa yang berhubungan dengan itu. Contohnya ya sederhana Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Ini kan sebaik-baiknya doa. Ini sudah minta semua kebaikan. Kita enggak sanggup mikir lagi kebaikan
Apa yang harus kita minta? Berdoalah dengan doa itu. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, Allah beri kebaikan. Lalu di ujungnya waqina azabannar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Nah, ada satu rahasia di sini. Setelah minta kebaikan akhirat, minta dijauhkan dari neraka. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan maksud kebaikan akhirat enggak ada lain, itu surga. Ya. Karena puncak kebaikan di akhirat itu surga. Dapat surga aman kita, Pak. Ya. Bapak bisa bayangkan Bapak masuk surga? Enggak usah ikut pengajian lagi, Pak. Nanti saya ketemu Bapak di surga, saya pun enggak usah lagi datang untuk pengajian. Jadi apa kerja kita, Pak? Ya kita main-main saja. Mau ke Gunung Salak, enggak ada lagi Gunung Salak. Ya. Yang ada ribuan kali lipat lebih indah daripada itu. Kerja kita hanya bersenang. Jadi kita enggak mengulangi hidup menderita, enggak mengulangi lagi. Nah, maka oleh karena itu kebaikan akhirat adalah surga. Yang anehnya, sudah minta surga, kenapa minta dijauhkan dari api neraka? Karena kalau sudah surga, enggak mungkin orang surga masuk ke neraka. Yang ada dalil orang neraka masuk ke surga. Enggak ada dalil yang menyebutkan penduduk surga dicelupkan ke neraka, enggak ada. Walaupun untuk tes saja. Untuk tes saja, tes dalam neraka 30, kena anak enggak boleh. Karena orang surga itu enggak boleh merasakan derita sedikit pun. Semua yang membuat penyakit, membuat rasa sakit, penyakit, rasa sakit di hati, di badan enggak boleh ada bagi penduduk surga. Maka Allah hilangkan semua rasa yang menyakiti perasaan. Termasuklah rasa cemburu. Maka di surga enggak ada lagi cemburu. Cemburu itu kan menyakitkan di dunia. Istri-istri kita, baik istri-istri kita, istri kita sama-sama. Kalau istri-istri kita seakan-akan satu orang banyak istri. Istri kita itu yang membuat dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, ya karena rasa cemburu. Suami enggak pulang-pulang dah 3 hari, enggak ada kabar di mana. Yang membuat dia sakit apa? Yaitu ketika HP suaminya ada kode yang enggak bisa dia buka, itu membuat sakit hati dia. Ya, begitu dia coba buka, enggak tahu, dia curi-curi pandang untuk mengetahui PIN suaminya, ketahuan, malam ketahuan, besok pagi sudah diganti. Itu membuat sakit. Kenapa? Kita mau pegang HP istri, ditariknya. Ada apa di HP itu? Itu membuat rasa sakit. Di surga enggak ada lagi. Di dalamnya cuma ada qaulan salama. Yang ada cuma kebaikan, keselamatan, kedamaian. Maka jangan pikir nanti istri cemburu ketika kita dapat 70 bidadari. Kata si istri, kan kianat lom di dunia, kianat lom di akhirat. Enggak ada lagi itu, Pak. Enggak ada lagi. Istri enggak peduli sama istri-istri kita yang lain yang dari kalangan bidadari, enggak peduli. Ya, karena dia pun sudah jadi bidadari dan ibu kosnya itu dia. Dan lebih tinggi derajat istri kita yang jadi bidadari daripada istri yang disediakan. Karena istri kita masuk ke surga jadi bidadari, itu perjuangannya. Perjuangan mengantarkan kuah untuk kita masak nasi, untuk kita buatkan kopi, dia urut kita, dia layani ketika kita sakit, dia cebok kotoran kita, dia jadi bidadari. Sedangkan bidadari di surga memang sudah disiapkan. Mana lebih utama? Lebih hebat istri kita. Lebih hebat istri kita. Nanti dia dapat rumah dari perak, dari emas, dari permata, mutiara. Tidak ada lagi rasa cemburu. Makanya kalau sudah masuk surga, enggak ada lagi cerita masuk neraka. Jadi jangan fikir ada yang model salah dimasukin, sudah masuk surga lalu kata malaikat, katalah kah neraka, katalah ke maaf kah neraka, ke maaf neraka, enggak ada. Masuk neraka enggak ada. Itu mustahil bagi Allah dan mustahil bagi malaikat. Jadi kenapa minta waqina azabannar? Nah, ini yang perlu dipahami, Pak. Kenapa minta lagi? Sudah dapat surga, enggak perlu minta lagi. Hindari api neraka. Makanya para ulama mencoba memahamkan di balik rahasia itu. Maksud Allah ucapkan lagi waqina azabannar, yaitu janganlah engkau masuk surga setelah transit di neraka. Mohonlah kepada Allah agar jangan sampai kita masuk surga setelah melewati dahsyatnya neraka.
Jadi kalau bisa surga langsung. Karena ada tipe orang surga, tapi lebih dahulu masuk neraka. Siapa mereka, Pak? Yang hari ini bermohon-mohon agar bank konvensional kembali lagi ke Aceh untuk bisa lagi dapat uang bunga besar-besar, agar deposito diambil banyak sekali persennya, agar hidup dengan dunia riba kembali. Orang yang hari ini hidup dengan dosa, orang yang hari ini tidak berhenti berzina, yang hari ini bermain-main di TikTok hanya untuk melihat aurat orang saja. Hari ini perempuan-perempuan yang memakai pakaian ketat, semua mereka melewati neraka. Masuk dulu dalam neraka dengan dosa-dosa mereka. Kalau mati dalam keadaan tidak taubat. Ini yang kita takutkan, Pak. Sehari di neraka sama seperti 1000 tahun yang engkau hitung, kata Allah. Sehari di neraka seperti 1000 tahun yang engkau hitung. Itu minta dalam solat, Pak. Sebelum salam minta. Jadi santai dulu. Habis fil alamina innaka hamidum majid, itu santai dulu. Jangan tergesa-gesa. Jangan dibuat oleh syaitan langsung assalamualaikum. Berhenti, apalagi kalau salat sendiri. Perbanyaklah doa. Jadi sujud dan sebelum salam itu tempat berdoa. Namun bagi imam salat itu jangan diperlama. Karena imam salat harus menjaga keseimbangan psikologi makmum. Tapi kalau salat sendiri, Pak, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, itu jangan tergesa-gesa. Apalagi kita-kita ni yang sudah berumur di atas 60, sudah dekat-dekat dengan panggilan Allah, rambut sudah beruban. Ini sudah lebih banyak memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kan kata Allah apa? Kalau sudah iza balagha 40 sana, kalau engkau sudah sampai 40 tahun ke atas, perbanyaklah berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya. Ya Allah, anugerahkanlah aku nikmat, anugerahkanlah aku untuk bersyukur di atas nikmat-Mu. Ini kita yang sudah di umur 40 tahun ke atas, Pak, itu sudah banyak-banyak mendekat ke Allah. Karena juga salah satu daripada tanda kiamat, kita akan mendapatkan ujian mautul faj'ah, mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba, enggak diingatkan dengan sakit, enggak diingatkan dengan sakit. Orang dulu rata-rata sakit. Sebelum meninggal sakit sampai berapa bulan baru meninggal. Sempat taubat. Kita enggak sempat. Naik sepeda ke gunung, salat jemaah enggak pernah. Naik ke pintu masjid, ke tangga masjid enggak pernah, tapi naik ke gunung tiap hari. Dengan sepeda pergi kuat sekali itu. Terjun, mati, tidak sempat taubat. Ini yang menjadi salah satu yang kita khawatirkan. Baik, inilah salah satu daripada anjuran dalam berdoa, yaitu hendaknya seseorang jangan melewatkan doa ketika salat. Tadi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan Maliki itu menambahkan sedikit lagi, Pak. Beliau menambahkan, wala yajuzu ayyad'u bisyai'i muharram atau mustahil atau mu'allaq. Janganlah engkau berdoa di waktu itu, yaitu di waktu ketika sebelum salam, dengan sesuatu yang diharamkan atau mustahil atau mu'allaq, yang engkau gantungkan. Maksudnya ya muharram itu minta terjadinya kejahatan pada orang, itu doa-doa yang haram, atau minta agar diberikan yang tidak baik, baik pada diri sendiri atau pada orang lain. Atau mustahil, jangan minta sesuatu yang mustahil. Itu contohnya, ya Allah hidupkanlah aku di dunia abadi, tidak mati-mati. Itu mustahil. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Jangan minta yang aneh-aneh, yang mustahil. Lalu mu'allaq itu menggantungkan doa. Kalau engkau, kan sudah pernah kita bahas, ya Allah, kalau izinkanlah, jadikanlah aku, masukkanlah aku ke surga kalau engkau inginkan. Misal begitu. Jadi kita enggak yakin Allah mampu masukkan kita ke surga atau tidak. Atau kalau engkau mampu ya Allah. Atau insya-Allah. Enggak boleh ucapkan insya-Allah di dalam doa. Harus yakin bahwa Allah itu memang mengabulkan doa. Dengan menggantungkan doa berarti kita tidak yakin Allah itu mampu. Dan disitulah Allah benci kepada orang yang merasa bahwa Allah itu tidak berkuasa.
Fa in da'a bi syai'in min zalik batalat salatuhu. Bahkan kalau dia berdoa dengan model begitu di dalam salatnya, batal salatnya. Ini kata mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi kalau model-model kayak gitu cara berdoa, minta yang mustahil, minta yang kira-kira membuat ketergantungan seakan-akan Allah tidak mampu, batalat salatuhu, batallah salatnya. Wal afdal ay yad'u bil ma'sur. Maka yang paling baik berdoalah dengan berdoalah dengan doa yang maksur. Maksur itu doa yang kita sebutkan tadi, itu berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling baik. Kalau begitu Pak, hafalkan saja doa-doa dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan itu doa terbaik. Sebenarnya semua apa yang kita minta untuk akhirat itu ada di dalam doa itu. Ada dalam doa itu. Baik, saya berhenti di sini dulu. Berapa menit lagi Pak?